Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema Kamu Kaya Raya, mantan pasti tergila-gila. Ya, jadi rumusannya di zaman modern ini sangat sederhana. Ketika orang kaya, orang akan dihormati, dicintai, semua orang merasa dan mengaku sebagai temannya, sebagai saudaranya. Tapi ketika orang tidak punya apa-apa, semuanya akan meninggalkan, semuanya pura-pura tidak kenal, dan seterusnya. Ya, tapi sebelum kita bahas lebih jauh tentang tema ini, yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, hati, pikiran, dan doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Jadi ya, pernah baca novel Siti Nurbaya ya? Jadi di dalam novel Siti Nurbaya itu dijodohkan untuk menikah dengan Datuk Maringgih. Padahal dia sudah punya calon suami, sudah punya laki-laki yang dia cintai yang bernama Samsul Bahri pada saat itu. Apa yang terjadi? Siti Nurbaya yang mau dinikahkan dengan laki-laki kaya raya tapi sudah tua, nangis-nangis ya, sedih, patah hati, dan seterusnya. Itu di zaman Siti Nurbaya. Siti Nurbaya itu kan, kalau saya tidak salah ya, novelnya berlatar belakang sebelum tahun 45, masih zaman Belanda. Sekian puluh tahun kemudian di zaman kita, tentu cara hidup dan cara memahami cinta itu sudah sangat berbeda. Di zaman Siti Nurbaya, orang bisa makan sehari 3 kali. Itu sudah sebuah kemewahan yang luar biasa ya. Bisa beli baju baru 1 tahun 1 kali, itu sudah sesuatu yang amat sangat istimewa. Tetapi di zaman sekarang, orang tiap minggu pengen beli baju baru ya, sebulan sekali pengen ganti handphone baru. Kemudian makan tidak cukup cuman sehari 3 kali. Ada cemilannya, kemudian ada berbagai snacknya, kemudian belum nongkrong di kafe, dan seterusnya. Maka zaman sekarang kan biayanya besar untuk dikatakan hidup mewah. Kalau zaman dulu hidup mewah itu makan sehari 3 kali. Kalau sekarang makannya macam-macam dan berkali-kali. Nah, jadi kalau di zaman Siti Nurbaya, orang akan dinikahkan dengan kakek tua, kaya raya, nangis-nangis. Di zaman sekarang, orang malah mencari kakek-kakek ya, yang kaya raya. Enak kan menikah dengan laki-laki tua kaya raya. Nanti jalan nikah 2-3 tahun,
si laki-laki ini, kakek-kakek ini meninggal dapat warisan yang banyak. Ya, jadi di zaman sekarang yang justru dicari orang-orang tua, kakek-kakek yang kaya raya, kalau dulu sangat dihindari. Tapi sebenarnya kalau kita mau lebih teliti, yang dicari kan bukan kakek-kakeknya, yang dicari itu kaya rayanya. Ya, di zaman sekarang tidak ada satu orang pun calon mertua yang mampu menolak calon mantu yang kaya raya. Ya, kalau datang melamar masih kuliah, masih menganggur, belum punya pekerjaan, ya, apalagi juga bukan anak orang kaya, wajah calon mertua itu cemberut. Bahkan nemui pun tidak mau. Kalau nemui diungkuri, dikasih punggungnya saja. Ya. Tetapi kalau yang datang melamar ini sudah punya pekerjaan, punya bisnis, kaya raya, apalagi anaknya orang kaya, wah itu calon mertua menyambut dengan sumringah, dengan bahagia, karena yang terbayang di pelupuk matanya juga bisa numpang hidup enak nih kalau punya mantu besan yang kaya raya. Maka kuncinya ya, ketika lamaran kita agar tidak ditolak oleh calon mertua, kuncinya kaya raya. Kalau kaya raya itu jangankan melamar, kok malah dilamar tuh, didatangi duluan. Kapan mau menikahi anak saya? Ya. Kemudian ketika mantan sekarang menolak. Ya. Tapi begitu kita kaya raya, dia tidak menolak lagi, tapi bahkan dia yang akan datang ya untuk ngajak kembali bersama. Karena sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, prinsipnya tetap sama. Di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana ada orang kaya, di situ semua orang ingin berdekat-dekatan. Ya, kenapa? Karena semua ingin mendapatkan manfaat dari harta yang dia miliki. Nah, pertanyaan utamanya, bagaimana caranya agar bisa kaya? Kuncinya kerja keras. Siapa yang bekerja paling keras, maka dia yang dapat paling banyak. Ya. Di dalam surat An-Najm ayat yang ke-39, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, wa an laisa lil insani illa ma syaa, bahwasanya tiadalah manusia memperoleh sesuatu selain apa yang telah diusahakannya. Ya, jadi semakin besar usaha yang dilakukan seseorang. Orang lain kerja 1 hari 1 malam 4 jam. Dia kerja dari pagi sampai malam 12 jam. Maka peluangnya mendapatkan rezeki jauh lebih besar daripada yang kerja sehari semalam 4 jam tadi. Ya. Nah, kuncinya adalah kerja keras. Bahkan Nabi Daud alaihi salam yang seorang raja pun itu masih bekerja keras untuk memberikan nafkah bagi anak dan istri beliau. Jadi di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
ma'aqala ahadun ta'aman qattu khairam min ayakula min amali yadihi. Wa inna Nabiyallahi Daud alaihi salam kana yakulu min amali yadihi. Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Karena Nabi Daud alaihi salam dahulu bekerja pula dengan hasil kerja keras tangannya. Ya. Jadi kuncinya, kalau ingin mantan yang datang kepada kita, mantan dari sombong jadi tergila-gila, jadi terpesona, maka kuncinya jadilah orang kaya. Ya, kunci untuk jadi orang kaya adalah kerja keras. Ya, jadi jangan belum mengatakan, bagaimana caranya bisa kaya kalau masih menganggur? Nah, itu jawabannya juga sudah ada di sana. Segera akhiri masa-masa menganggur. Segera bekerja. Bekerja dari yang pendapatannya sedikit dulu, nanti pelan-pelan akan meningkat. Kalau kemudian berpikir bekerja harus langsung dapat pendapatan yang besar, ya sulit. Semuanya dimulai dari nol. Ya, kalau kemudian di otak kita ini sudah disetel, kita setel sendiri, saya tidak bisa jadi orang kaya. Ya sudah, tidak akan pernah jadi orang kaya. Tapi ketika kita setel otak kita, kalau orang bisa kaya, maka saya pun juga bisa kaya seperti mereka. Asal saya mau berusaha, mau bekerja keras, dan selalu berdoa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.